Bayangin ide seorang anak kecil yang sudah tidak bernyawa dibuang sendirian dalam sebuah kotak karton tanpa nama, tanpa identitas, dan selama puluhan tahun gak ada yang tahu siapa dia. Inilah kasus Boy in the Box, salah satu misteri paling kelam di Amerika. Halo, aku Afina dan ini ceritanya. Tanggal 25 Februari tahun 1957, di sebuah area semak-semak di Philadelphia, Amerika, seorang pria menemukan kotak kardus besar bekas tempat tidur bayi. Yang kagetnya, di dalamnya ternyata ada jasad seorang anak laki-laki yang kira-kira berusia 4-7 tahun. Kondisinya tragis. Tubuhnya kurus, penuh memar, rambutnya dicukur dengan kasar, dan dia hanya dibungkus selimut tipis. Diketahui penyebab kematiannya adalah karena benturan keras di kepala. Karena nggak ada identitas sama sekali, polisi mencoba menyelidiki dari mulai kardus sampai selimut yang ditemukan bersama dengan mayatnya. Tapi hasilnya nihil. Gak cuma sampai situ, polisi pun menyebarkan ribuan poster dan foto wajah anak itu berharap ada yang mengenali. Tapi gak ada satupun keluarga yang datang. Karena itu, anak ini dijuluki sebagai America's Unknown Child atau anak tanpa nama dari Amerika. Selama puluhan tahun muncul banyak teori. Ada yang bilang dia korban kekerasan orang tua, ada yang menduga dia berasal dari panti asuhan ilegal, dan ada juga nih wanita yang ngaku kalau dia tuh tahu asal-usul anak ini. Tapi waktu ditanya, ceritanya tuh malah kontradiksi. Kasus ini tuh terus menjadi misteri selama 65 tahun lamanya. Hingga akhirnya, di tahun 2022 kemarin, lewat tes DNA dan penelitian silsilah keluarga, identitas anak ini akhirnya bisa terungkap. Namanya adalah Joseph Augustus Zarelli, lahir tahun 1953. Dan dia baru 4 tahun saat nyawanya diambil secara tragis. Dan meski identitasnya sudah diketahui, kita belum tahu nih siapa pembunuhnya, yang hingga kini masih menjadi misteri sampai sekarang. Kasus Boy in the Box ini adalah pengingat betapa masih banyak misteri yang tersisa di dunia ini, yang belum terpecahkan. Joseph akhirnya mendapatkan kembali identitasnya, tapi dia belum mendapatkan keadilan. Menurut kamu, siapa yang paling mungkin nih bertanggung jawab atas kematiannya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya.